Saya ingin mulai dari yang sangat basic saja, karena kadang-kadang yang basic itu dilupakan. Tapi saya ingin bercanda dulu. Ini ada Twitter dari Profesor Kaushik Basu, former World Bank economist dan juga terkenal banget ya. Jadi dia bilang structural reform itu is a safe advice. No one knows what it means. If economy grows, I told you. If it stalls, then you didn't do structural reform. Jadi structural reform itu banyak dinyinyiri oleh banyak ekonom juga. Ya. Jadi elusive konsep sifatnya. Jadi artinya sesuatu yang klise. Ya. Klise itu karena saking abstraknya itu konsep. Jadi klise gitu. Jadi klise itu kan sesuatu yang tidak mungkin salah gitu ya. Tapi susah dilaksanakan karena terlalu abstrak gitu. Anything yang sifatnya akan benar yaitu structural reform. Gitu. Jadi ini kritiknya dan kritik ini menurut saya berdasar. Kenapa berdasar? Kalau kita lihat definition-nya dari structural reform ya, ini saya ambil dari IMF. Ada ekonom terkenal namanya Jonathan Ostry ya. Itu di papernya disebutkan apa yang dimaksud dengan structural reform, masih kali merangkum ya apa yang dibahas banyak orang ya. Jadi intinya structural reforms itu biasanya mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang setidaknya tiga hal ya. Saya rasa ini definition yang fair ya. Yang pertama itu kelihatan kentara banget bahwa ini adalah tentang laissez-faire, free market outcome. Jadi bagaimana kita mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat alokasi sumber daya tidak efisien. Ya. Dan di banyak kasus, artinya kan berarti kalau di banyak kasus itu mostly gitu ya. Itu yang dimaksud dengan efficient allocation of resource itu adalah sesuatu yang sifatnya laissez-faire, free market economy, free market outcome. Ya. Terus yang kedua biasanya itu mengurangi intervensi pemerintah. Termasuk misalkan contohnya menghilangkan pengendalian harga-harga yang di manage negara, ya, menghapuskan monopoli-monopoli dari BUMN, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, juga baik itu perdagangan secara real maupun transaksi finansial yang sifatnya internasional. Walaupun tentu yang ketiga juga ada, yaitu bagaimana untuk mengaddress market failures yang bukan disebabkan oleh intervensi pemerintah. Misalkan ada natural monopoly, kita regulasi, ada imperfect market, ya, ada oligopolistik, ada distorsi dalam financial system, atau misalkan moral hazard dan asymmetric information. Jadi ini sesuatu yang baik. Cuman kalau kita pikirkan, kalau teman-teman yang pernah belajar ilmu ekonomi, kalau kita pikirkan ini sebenarnya titik kulminasi dari apa yang dipelajari ekonom dari mulai S1 sampai lulus S1 sebenarnya. Ya. Sayangnya kalau kita belajar S2 sama S3 ini bubar semua. Ini yang saya rasain, ini pengalaman pribadi. Ya. Jadi ketika saya S1, I'm the hardcore proponent of this concept. Gitu. Tapi kalau S1 ekonom belum tamat masalahnya belajarnya. Gitu. Jadi nanti saya sampaikan. Nah, oke, memang pada faktanya orang akan argue, well, itu semua kan diadopt, ya. Apa yang dibilang tadi di dalam konsep-konsep structural reform itu kan diadopt semua orang. Gitu. Kan alternatif dari apa yang ada di situ kan sebenarnya common economies, ya. Common economy, planning common economy itu kan sekarang hanya ada di sedikit negara, kan di Korea Utara mungkin ya, Kuba barangkali ya. Jadi sejak runtuhnya komunisme itu, sistem ekonomi yang digunakan di 99% dunia itu adalah sistem ekonomi yang memang diusung oleh structural reforms. Mekanisme harga, sistem harga ya. Dimana di dalamnya tentu ya itu tadi ide-ide dari structural reform itu di situ. Cuman ada yang menarik di sini ya. Kalau kita lihat data, kalau betul gitu ya, itu semua negara ini didukung oleh laissez-faire-nya Adam Smith. Tapi kenapa kok ada data menunjukkan seperti ini misalnya. Jadi semakin maju suatu negara, semakin kaya suatu negara, ukuran pemerintahnya semakin besar. Itu namanya Wagner's Law dalam ekonomi. If we so believe in free market, gitu ya, if 99% of the economy in the whole world is managed
through free market liberalism, then how can you explain this? Gitu. Jadi ini yang mengganggu sebenarnya. Kalau negara-negara kaya aja, negara-negara maju, baik pendidikannya, demokrasinya, dan lain-lain, itu 50% ekonominya dikontrol negara. Kenapa negara-negara Afrika harus dilepas dari negara? Gitu loh. Is there something wrong di sini? Gitu loh. Ini agak aneh aja gitu ya, agak aneh aja. Gitu. Jadi maksud saya, kita harus hati-hati gitu ya dalam membuat sebuah konsepsi gitu ya. Nah, jadi intinya sebenarnya reformasi struktural itu kan kalau kita lihat lagi itu sebenarnya mencari efisiensi. Nah, sekarang pertanyaannya, what efisiensi? Intinya adalah alokasi efisiensi. Alokasi efisiensi itu apa? Alokasi efisiensi itu adalah bagaimana supaya sumber daya itu ada kapital, labor, ya, dan lain-lain ya, itu dialokasikan ke aktivitas-aktivitas perekonomian di mana masyarakat itu memberikan nilai tertinggi. Gitu. Berarti ada sinyal di sini nilai tertinggi gitu. Nah, nilai tertinggi itu sayangnya itu biasanya kabur karena saya pernah suatu produk bernilai atau tidak bernilai itu sebenarnya yang mempunyai pandangan orang subjektif gitu loh. Nah, masalahnya kalau sistem ekonomi pasar itu ada banyak asumsinya. Sesuatu yang bernilai di mata manusia, di mata orang, itu belum tentu bernilai di mata pasar. Saya sering itu melakukan survei di mahasiswa saya untuk coba sebutkan 5 hal yang paling bernilai buat Anda dalam hidup. Ya. Itu kalau saya tulis semua di papan tulis, ya, itu 80% item tersebut tidak bisa dibeli di Alfamart. Gitu ya. Memang nggak ada yang jual. Istri yang baik, suami yang ideal, gitu ya. Atau apa itu jarang ada di pasar. Jadi bagaimana mungkin gitu ya sebuah sistem yang tidak mampu menilai dengan baik 80% item yang dinilai tinggi manusia, kita rely on that so much gitu. Ya, karena pasar itu memberikan sinyal-sinyal yang sering-sering salah. Makanya kenapa ada bencana alam di mana-mana gitu. Itu karena pasar itu assume no externality, assume no asymmetric information, fail to provide public goods. Ini dipahami semakin maju suatu negara, semakin kaya suatu negara, semakin berpendidikan suatu negara, itu dipahami dengan betul bahwa Adam Smith is right only in certain conditions. Makanya semakin maju suatu negara, kalau Anda lihat di data ini, semakin besar peran negara. Gitu loh. Bukan semakin meminimumkan peran negara, justru yang miskin yang negaranya minimum. Gitu loh. Nah, ini menurut saya bahan pemikiran semua, termasuk saya ya. Oke, anyway. Nah, jadi selain itu yang saya sering baca gitu ya. Selain mencari efisiensi itu reformasi struktural juga itu biasanya digadang-gadang untuk mencari high growth. Ya. Tapi kalau kita baca growth modern, teori ekonomi growth modern misalkan asuman dulu ya, itu growth itu deep determinannya hal-hal yang mungkin tidak begitu dibahas oleh reformasi struktural. Karena menurut Daron Acemoglu misalkan ya, ada 4 setidaknya faktor deep determinan yang menjadi pendorong growth. Luck hypothesis, luck itu hypothesis maksudnya pertumbuhan ekonomi Asia. Ada yang bilang itu tumbuh karena keberuntungan. Apa keberuntungannya? Keberuntungannya Mao Zedong umurnya panjang. Gitu. Kalau Mao Zedong umurnya pendek, mungkin Asian Economic Miracle nggak akan terjadi. Karena Cina akan lahir duluan. Kan Deng Xiaoping dengan reformasi market liberalismenya kan muncul setelah Mao Zedong meninggal. Kalau Mao Zedong umurnya pendek, nggak ada tuh Korea, nggak ada tuh Taiwan. Bubar semua disikat sama Cina seperti sekarang. Gitu. Itu luck ya. Terus ada juga geografi hipotesis. Geografi itu climate ya. Resource. Jadi orang yang climate-nya tidak mendukung biasanya growth-nya rendah. Jadi, climate-nya menuntut dia untuk berusaha keras biasanya lebih inovatif dan growth-nya tinggi. Tapi atau culture. Nah, yang terakhir institution yang paling penting. Kenapa yang paling penting? Karena 3 yang pertama itu susah dikontrol policy. Ya. Yang paling bisa dikontrol policy ya institution. Luck susah dong, masa kita bisa kontrol luck. Geografi ya susah, kita udah tinggal di situ nggak bisa kemana-mana lagi. Culture bisa tapi agak lambat lah kalau merubah culture. Institution yang bisa dibangun. Apa sih institution? Rule. Nah, ini Mas Dian penting banget. Rule, regulation, laws, policy that affect economic incentive. Sehingga
sehat iklimnya untuk agen ekonomi, untuk invest in teknologi, invest in physical capital, invest in human capital. Jadi kalau Acemoglu bilang institution, kalau Dani Rodrik bilang institution rule. Jadi dalam papernya Dani Rodrik bilang yang paling seminal tuh di Journal of Economic Growth, judulnya Institution Rule, the primacy of institutions over geography, openness, and satu lupa apa lagi satu. Jadi institution penting. Ya, ini institution ini memang disentuh juga tentu oleh reformasi struktural ya, but filosofi dari reformasi struktural itu bukan itu awalnya gitu ya, bukan itu asal mulanya. Jadi menurut saya kalau kita bicara, mungkin teman-teman yang ilmu ekonomi mungkin bisa paham ini, kalau teman-teman yang bukan mohon maaf ya. Cuman reformasi struktural itu karena dia efficient resource allocation itu biasanya senternya around konsep A, bukan konsep B. Apa itu konsep A? Konsep A itu perpindahan mengalokasikan sumber daya, ini Marshall Edward Brooks diagram ya, labor capital dari A ke B ya, dari A ke B. A itu berarti ekonomi diasumsikannya ada di A, distorted gitu loh, distorted. Jadi alokasi sumber daya nggak optimum. Sehingga kalau dipindahkan dari A ke B, itu dia bisa pindah dari A ke B. Tapi awal mulanya apa? Awal mulanya ada di A. A itu adalah di bawah frontier of efficiency. Jadi dia pindahin ke A, dari A ke B. That's a structural reform. Intinya itu sebenarnya. Padahal growth itu yang dalam jangka panjang is not only that. Gitu. Yang B justru how to shift the frontier from A to B. Itu yang what matters. Nah ini menurut pandangan saya structural reform fokusnya terlalu yang ke atas, bukan yang ke bawah. Kalau yang ke bawah emang apa? Structural reform tapi bukan dalam konteks allocation of resource yang efisien, tapi dalam konteks lebih dinamis. Bagaimana supaya kita bisa high tech ekonominya, bagaimana kita bisa human capitalnya bisa flourish atau tinggi nilainya. Itu perpindahan A ke B, structural reform. Ya. Nah, dan juga kita jangan lupa sejarah. Ya. Structural reform itu sangat ada jejaknya. Jejaknya structural reform sebenarnya adalah reinkarnasi dari sesuatu yang sudah lama. Ya. Di tahun 80-an itu Bank Dunia dan IMF itu memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin dalam bentuk Structural Adjustment Program, gitu, SAP. Dan di sini dia menggunakan prinsip-prinsip Washington Consensus yang sebenarnya oke. Tapi memang ini intinya adalah free market liberalism. Jadi fiscal policy disiplin, jangan terlalu banyak fiskal, jangan terlalu expansionary fiskal. Jadi kalau balik ke sejarah ya, mungkin saya sedikit kalau boleh nih, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi ketika Perang Dunia Kedua berakhir, itu paradigma economic policy yang ada itu didominasi oleh Keynesian, John Maynard Keynes. Di mana Keynes itu apa? Keynes itu government, that's Keynes, gitu loh. Itu Keynes. Nah, mungkin ketika tahun 50-an, 60-an, 70-an orang mulai muak bosan gitu loh ya dengan government intervention. Jadi mulailah muncul konsep ini ya, kan ada monetarisme Milton Friedman. Nah, ini sangat mempengaruhi paradigma dari Washington Consensus. Fiscal policy disiplin, jangan terlalu spending. Jadi artinya kan secara implisit mengurangi peran negara. Fiscal policy disiplin itu. Walaupun memang bahasanya nggak seperti itu. Bahasanya disiplin loh, jangan terlalu ini. Terus kurangi subsidi, jangan terlalu banyak subsidi. Nah ini juga memang ada benarnya, tapi sering kalau tidak paham bisa disalahartikan. Subsidi itu oke lah, yang distortif iya. Tapi kan ada juga subsidi yang tidak distortif. Misalkan subsidi yang langsung ke masyarakat, social policy, itu kan subsidi juga toh sebenarnya walaupun. Nah ini juga sering ikut kesikat gitu loh, ya, ikut kesikat. Terus interest rate, competitive exchange rate, semuanya free market, trade liberalization dan lain-lain. Ada bagus ya, bagus saja karena saya kan belajar ini ya, bagus. But ya, implicitly dari sini ini assumption-nya banyak sekali, gitu. Banyak sekali. Gitu. Apalagi kalau kemudian dipakai oleh IMF untuk dipakai menjadi sebuah policy yang diseragamkan to any context. Gitu. Nah ini yang terjadi. Any context. Pokoknya kalau mau dikasih loan, pokoknya ini aja resepnya gitu.
Ini kita pernah ngalamin tahun 98 LOI, ya. Tapi kalau Anda lihat LOI ini katanya di negara lain juga sama gitu begitu. Jadi jarang sekali ada heterogenitas dari standard adjustment policy. Nah sehingga dan ini menurut saya nggak berbahaya, ya. Karena ini saya sedikit beranekdot ya. Kalau kita mempelajari sesuatu, itu sering sekali sebagai manusia secara alamiah, itu kita percaya betul apa yang kita pelajari, apalagi yang kita pelajari itu susah, gitu ya. Kalau ekonomi kan nggak gampang ya, susah. Kalau susah itu, waduh saya udah capek-capek memahami ini, berarti ini benar. Kan kalau kita capek belajar gitu ya, susah, matematikanya susah, terus salah gitu kan, aduh gimana gitu ya kayaknya. Jadi ya udah percaya aja, ini pasti benar gitu. Karena saya belajarnya susah gitu ya, pasti teori ini benar. Nah ini agak berbahaya sebenarnya. Jadi saya bilang the danger of theoretical orthodoxy. Masalahnya ya, bahkan fisika aja itu nggak ada absolute truth. Kayak general relativity ya, itu kan breakdown in the world of quantum mechanics. Fisika bayangin. Apalagi ekonomi gitu loh. Jadi kita mempelajari itu ekonomi itu, apalagi ekonomi mengadopnya sebagai policy yang nantinya itu akan bersentuhan dengan kulit dan darah rakyat. Itu nggak bisa sembarangan. Economics is a social science loh. Ya, social science bukan fisika. Nah, fisika aja relatif, apalagi ekonomi. Jangan jadi ada danger dari theoretical orthodoxy yang bisa menjurus ke free market fundamentalism atau capital fundamentalism. Ini terjadi di Inggris. Margaret Thatcher, ya. Kalau kita lihat ya, Thatcherism itu apa sih? Thatcherism itu mixtures of free market, financial discipline, firm control over expenditure, tax cut. Nah, ini kan structural reform. Ini structural adjustment policy yang dipakai oleh Perdana Menteri Inggris waktu itu, Margaret Thatcher. Itu kan rame 2 periode Margaret Thatcher. Ekonomi tumbuh, betul, tumbuh. But look what happened to inequality. Ya, high langsung itu. Jadi social cohesion di Inggris itu jadi collapse pada saat itu. Ya, dengan ongkos yang harus ditanggung yang agak banyak. Termasuk menurut saya sisa-sisa dari itu yang membuat jadi benih terjadinya Brexit sekarang. Itu adalah warisan, bisa jadi ya, warisan atau legacy dari Thatcherism. Karena dia meninggalkan posisi Perdana Menteri dengan pertumbuhan ekonomi yang oke, relatif bagus, but socially incohesive society. Gitu. Ya, jadi ada danger terkait theoretical orthodoxy dan structural reform itu prone to that risk. Ya. Nah, dan juga ini yang menarik. Structural reform itu cantik di teori, but tidak begitu cantik di empirics. Ini paper tahun 2011 dari Babeki Campos. Dia mengumpulkan berapa puluh, 50-an paper yang membahas dampak dari structural reform terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemudian dia melakukan meta-analysis. Gitu. Ini quantitative literature review. Coba lihat di sini, yang bawah, yang atas ini. Ini adalah dampak dari reform terhadap economic growth. Ini distribusinya. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, ini positif ya, min-nya kecil, tapi lihat variasinya. Kita bisa peluang untuk kita melakukan reform kemudian jatuh di growth yang rendah itu bisa saja terjadi dan nggak begitu kecil kemungkinannya, gitu loh. Ya. Jadi lihat dari minus 10 sampai 10. Dan ketika dites ya nggak signifikan. Jadi dampak dari structural reform terhadap economic growth itu tidak signifikan. Kalau tidak signifikan apanya? Nggak jelas. Positif atau negatif gitu. Memang ada kecenderungan di sini ya. Kalau kita lihat gambar yang kanan sama bawahnya, itu yang positif itu kalau yang kanan itu lebih banyak positifnya. Karena nolnya sebelah kiri. Ini artinya apa? Nah yang bawah ini itu adalah dampak jangka panjang. Dampak jangka panjangnya relatif positif, walaupun tentu tidak semua positif, bisa juga negatif. Tapi jangka pendeknya yang kanan atas itu nol atau negatif, banyak di negatifnya. Jadi structural reform in the short run will have a negative economic impact on growth. Oke, ini saya nggak bilang asal, ini saya dari very good published paper dari meta-analysis. Ya. Dalam jangka panjang oke, walaupun tentu tidak begitu besar dan ada resiko juga. Gitu. Jadi menurut saya, empirics dari impact of structural reform economic growth itu is not that robust, gitu ya, untuk growth loh, ya. Apalagi untuk, nah ini juga ini paper terakhir ya dari Tesi and Marazzo 2020.
Ini pakai pendekatan impact evaluation dengan synthetic control. Jadi dia cukup valid lah ya. Ini dampak dari structural reform terhadap growth, itu memang ada yang positif, nih banyak yang positif, Egypt tahun 90 positif, Argentina 87 positif, tapi look at this here. Di Bolivia, Chili, Filipina, ini negatif impact. Jadi dengan mudah kita bisa, probability kita melakukan reformasi struktural yang sukses, menurut saya sama aja dengan probability kita akan melakukan reformasi struktural yang fail, gitu loh. Nah jadi Nah ini menurut saya harus kita hati-hati. Apalagi kalau misalkan growth kita pahami bukan satu-satunya desirable societal objective. Selain growth kan ada lagi. Misalkan apa ini? Nah, misalkan inequality. Ini paper di World Development tahun 2000. Dampak dari structural adjustment policy-nya IMF ya, terhadap inequality. Itu dengan mudah, misalkan di sini ini kebanyakan, nah ini emang ada yang negatif, ada yang positif, cuman kalau kelompok negara-negara yang memang awalnya itu memerlukan reform katanya ya, ini bisa dibaca per ahli, itu justru menambah ketimpangan. Menambah ketimpangan si structural reform ini. Karena memang tidak begitu di-address gitu ya. Oke, sekarang coba masuk ke Indonesia sedikit. Kalau Indonesia kan structural reform itu kan kita ingin awalnya tujuan utamanya ingin economic growth. Nah sekarang problemnya, do we have growth issues? Ya, jawabannya yes, we do have growth issues. Ya kenapa? Karena kita ingin sebelum 2045 high income di tahun 2034-2038, tapi ramalan IMF dan lain-lain menyatakan growth kita tidak akan cukup untuk mencapai itu. Ya, berarti kita itu memerlukan sebenarnya 7% per tahun kalau kita ingin target ini tercapai. Di 100 tahun Indonesia merdeka kita menjadi high income, itu 7% kita perlu, which is berat ya. Jadi ya memang kita perlu higher growth karena kita ingin punya ambisi seperti ini ya. Cuman sayangnya aspirasi kan belum tentu konsisten dengan ability gitu ya. Nah berdasarkan ramalan orang, ability kita rendah. Nah ini contoh misalkan hasil studi dari PwC ya, yang bilang bahwa average GDP growth Indonesia itu diramalkan sampai tahun 2030 ke 2050, ini jangka panjang banget, itu hanya 3,7%. Ya, cobalah, malah lebih rendah dari 5%. How can we have high income ekonomi di tahun 2045 kalau orang lain meramalkan atau memproyeksikan ekonomi kita nggak akan sebagus itu. Bahkan ada lembaga lain meramalkan kita 2,7%. CEPI. Nah sekarang problemnya, apakah orang-orang ini ngaco? Saya rasa enggak. Oke, mereka pasti punya perhitungan dan kalau kita lihat dengan hati-hati sangat masuk akal. Ya. Apa? Karena kalau dalam jangka panjang itu yang menjadi engine dari economic growth itu bukan kapital. Ya. Jadi kalau kita melulu ke kapital, melulu ke investment, structural reform kan banyaknya ke investment gitu ya. Itu kan kapital sebenarnya. Kalau terlalu ekstrim pandangannya, ini kita terjebak dalam capital fundamentalism. Tapi kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tinggi, ya, dalam jangka yang cukup panjang, itu sejarah membuktikan kita tidak bisa mengandalkan kapital. Karena kontribusi kapital itu kecil. Ya, 70% kontribusi dari pertumbuhan pendapatan per kapita disumbang oleh total factor productivity growth. Ya, apa itu total factor productivity growth? Total factor productivity growth itu adalah technological side dari sisi supply. Gitu. Jadi kata-kata Ibu Sri Mulyani kemarin, selama ini kita tumbuh oleh keringat katanya. Bukan oleh inspirasi, that's the point. Jadi negara-negara OECD itu dari tahun 62.000 itu tumbuh karena TFP, 70% total factor productivity ya. Nah sementara Indonesia itu enggak. Ya. Coba lihat, ini Cina, ini TFP-nya itu dibandingkan 70 itu 4 kali lipat. TFP-nya loh, ini bukan ekonomi GDP-nya. Negara-negara lain nih, Korea juga dia 2,5 dibandingkan 70. Indonesia itu malah lebih kecil dari 70. Berarti selama ini TFP kita itu malah turun. Juga di tahun-tahun terakhir juga sama TFP kita. Gitu. Jadi kita tuh punya problem di dalam inspiration bukan perspiration. Gitu. Jadi total faktor productivity kita yang rendah, bukan kapital sebenarnya isunya. Walaupun tentu ada kaitan, kadang-kadang sering ada kaitan kapital. Makanya kita harus hati-hati.
Kalau kita mau invite foreign direct investment, jangan yang kita undang untuk mengambil batu bara kita, jangan kita ambil untuk mengambil, jangan membawa teknologi supaya bisa di spill over kan, supaya jadi TFP. Jadi nggak bisa kita bikin omnibus law tanpa klausul seperti itu. Itu tidak menyentuh permasalahan, gitu loh. Ya, jadi kalau kita mau omnibus law untuk nyari kapital, kita harus punya klausul kapital seperti apa yang sesuai dengan simptom dan penyakit dari ekonomi kita, gitu. Ya. Nah, oke. Apa sebenarnya determinan dari TFP? Ini ada literatur review yang dilakukan UNIDO yang baru saya baca tadi malam, menarik ya. Jadi based on macro, sektoral, macro study, review UNIDO itu bilang faktor-faktor ini yang paling menentukan TFP growth. Education, health, infrastructures, import juga ternyata, institution, openness, competition, financial development, katanya geographical predicament, dan lain-lain. Ya. Nah, area for policy making untuk mensupport pertumbuhan TFP itu adalah investment in human capital, ya, to enhance the absorptive capacity dari teknologi transfer. Nah, teknologi transfer itu penting, maka kita harus invest di human capital. Atau lakukan trade reform. Nah, problemnya adalah human capital kita, coba lihat, worrying. Ketika ditanya, orang disurvei nih, 1/3 dikurangi 1/6 berapa? Itu yang menjawab, anak usia 10 yang menjawab benar itu 2,9%. Yang menarik, semakin dewasa, semakin banyak yang tidak bisa menjawab. Yang menjawab bukan, dari 18%, 8,9%. Umur 28 itu malah turun. Gitu. Jadi anak yang lulusan S1 malah lebih nggak bisa ditanya gitu. Jadi how can you rely transfer teknologi, ya, kalau human capitalnya ditanya 1/3, 1/6 aja, sebagian besar nggak bisa jawab gitu loh. Ya. Dan ini bukan hanya ini aja, makanya ini juga kan kita semua tahu, ya, kita itu rendah banget di PISA udahnya. Jadi kita itu sudah sekolah sebenarnya, tapi nggak belajar. Ini hal yang sangat penting. Jadi bagaimana supaya orang tuh learn, not to school. Kita sekarang masih school. Jadi kalau misalkan UNIDO bilang faktor-faktor yang mempengaruhi TFP itu adalah yang investment in human capital, ya wajar aja saya kalau kita kolaps TFP-nya. Karena human capital untuk mengabsorb kapasiti dari transfer teknologi, apapun itu investasinya atau kapital yang membawa teknologinya, itu rendah banget. Nah, oke. Nah, ini masuk ke bagian akhir. Nah sekarang structural reform ini menurut pandangan pribadi saya ya, itu lebih ke hal sesuatu yang sifatnya naratif sebenarnya, bukan prescription, storylines itu, kayak sutradara itu. Jadi naratif yang theoretically motivated, betul, strongly theoretically motivated, but not backed by strong empirical evidence. Jadi controversial dan menurut saya outdated. Go back to even before Keynes, itu tahun 1776 Adam Smith laissez-faire gitu ya. Itu kan paradigma lama, ya. What about ada nggak new naratif? Banyak new naratif kalau kita rajin baca, ya. Apa? Ada new growth theory, nanti saya bahas satu-satu ya. Ada deep determination of growth, tadi udah saya bahas. Terus ada Stockholm Statement, Washington Consensus, ada equity for growth, ada mission, yang paling baru ada mission oriented economics. Ya. Saya bahas satu-satu. Yang pertama new growth theory. Ini yang mendukung tadi TFP tadi. Ini Romer dapat Nobel 2018. Dia bilang pokoknya intinya kalau kita mau tumbuh, itu sebenarnya technological advancement, kemampuan rekayasa engineering kita. Maka itu penting gitu. Jadi bagaimana kalau kita mau, ini menarik nih bahasanya nih si Romer itu. Dia bilang ultimately all increase in standard of living can be traced to discoveries, jadi penemuan ya, of more valuable arrangement for the things in the cloud and atmosphere. Jadi bagaimana kita merekayasa atom, basically. Kalau kita menemukan zat di dalam bumi, zat ini bisa dipakai jadi mouse, itu kan merekayasa. Kemampuan itu yang akhirnya ultimately lead to living standard. Nah, ya discoveries. Nah, kita itu agak kurang kaya dalam hal seperti ini. Ya, contoh misalkan bahasa Indonesia itu saya susah nyari padanan katanya. Apa bedanya invention sama discoveries? Sama-sama penemuan, padahal bedanya jelas. Terus bagaimana kita mau strong research? Kalau lembaga research kita aja ujung-ujungnya sampai sekarang nggak jelas, misalkan ya. Apakah prioritas? Bukan, jangan-jangan ya kalau sampai terkatung-katung seperti ini.
Nah, terus ini tadi sudah saya bahas. Deep ini konsep-konsep baru, ya. Deep determinant of growth, institutions, ya penting, ya. Jadi saya Mas Dian tadi itu sangat relevan dalam konteks reformasi struktural karena isinya banyak di institutions. Lalu nih, ini menarik nih. Washington Consensus. Washington Consensus itu kan ortodoksi dari free market liberalism sebenarnya, yang bereinkarnasi menurut saya, maaf bahasanya, bereinkarnasi menjadi structural reforms yang ingin diusung oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya ada juga kritik terhadap Washington Consensus, namanya Stockholm Statement. Sebelum saya lihat satu-satu siapa orangnya, banyak. Ini signature-nya diantaranya ada Joseph Stiglitz, ada Kasih Basu, Raffi Kanbur, Sabine Alkire, ya, ada François Bourguignon, orang-orang top ini semua, ya. Dia bikin Stockholm Statement yang intinya adalah supaya kita hati-hati terhadap Washington Consensus sebenarnya, ya. Pertama, GDP growth is not an end in itself. Bukan satu-satunya agenda pembangunan itu GDP growth, ya. Nah, sementara kita sering tanpa kita sadari itu terobses dengan growth, ya. Terobses dengan growth. Padahal growth is not the only. Kadang-kadang ada trade off di mana kita harus sedikit agak memanage, gitu ya. Itu saya pernah tulis artikel The Growth Obsessions, ya. Nah, ini agak berbahaya. Karena growth itu bisa jadi ada berbagai jenis, ada proper growth, ada inclusive growth, kemudian ada immiserizing growth. Immiserizing growth itu growth yang terjadi mengakibatkan kemiskinan bertambah. Mungkin terjadi itu, ya. Terus development has to be inclusive. Terus terkait dengan externality, ada environmental sustainability is a requirement, not an option. Jadi kita tuh nggak bisa kalau kita menyikat semua sumber daya alam kita tanpa kita peduli pada hari esok tuh tidak baik gitu loh. Nah, ini tidak disentuh sebenarnya sama structural reformnya IMF atau World Bank yang terlihat dalam Washington Consensus. Oke, macroeconomic stability penting gitu ya. Tapi juga yang sekarang lagi ramai itu bagaimana caranya memanage disrupsi di teknologi, industri 4.0, automation, karena itu akan berdampak terhadap ketimpangan. Nah, ini juga harus kita attend, harus kita address, ya. Nah, terus kita tuh jangan economics, mohon maaf, saya sendiri ekonomik itu sering agak-agak arogan sebagai disiplin ilmu, agak-agak arogan. Jadi dia nggak dengar tuh, sosiologi itu nggak didengar, politik saya nggak didengar gitu ya. Kadang-kadang suka gitu ya. Ekonomi adalah ilmu yang paling ilmiah di antara social science, the queen of social science. Ya. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang dapat Nobel Prize, padahal bohong. Kata siapa dapat Nobel Prize? Namanya juga bukan Nobel Prize kok. Si Alfred Nobel nggak pernah tuh dalam will-nya tolong bikin Nobel ekonomi. Namanya juga bukan Swedish Bank Prize, bukan Nobel Prize. Aneh-aneh aja itu ya sebenarnya. Jadi maksud saya, jadi ekonom juga harus mendengar dari disiplin ilmu lain bahwa ada mindset, ada social norms, ada culture, ada sosiologi. Dalam konteks ekonomi ini penting juga dibahas karena sosial kapital itu penting, ya. Terus juga hubungan antar negara juga perlu juga dilakukan. Nah, lalu yang kedua itu adalah paradigma bahwa ketimpangan dan pertumbuhan itu sesuatu yang trade off itu cerita lama gitu ya. Di Washington itu kan ada World Bank, IMF, kemudian ada sekelompok orang di Washington yang membuat Center for Equitable Growth. Salah satu pendirinya ini adalah Heather Bushy. Heather Bushy itu dia bikin buku, menarik bukunya, itu saya lupa judulnya, nanti deh saya lihat ya. Dia menjadi advisernya kampanye John Biden. Dan sekarang yang menjadi arsitek ekonomi John Biden adalah kelompok orang-orang ini. Jadi yang percaya bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu prasyaratnya pemerataan. Ya, how radical this is, but it is applied in Amerika, negara yang paling kapitalis sedunia konon. Jadi negara yang paling kapitalis di dunia sekarang sudah believe bahwa equality is a precondition for growth, gitu loh. Nah, ini pandangan baru. Kenapa sih? Karena memang ketimpangan itu justru banyak teori yang bilang sekarang dan empirik terbukti adalah prasyarat. Negara-negara yang ketimpangannya tinggi itu growth-nya itu bisa agak terbatas gitu loh. Nah, structural reform tidak menyentuh ini, ya.
Contoh sederhana aja, misalkan ini salah satu kelompok, Raj Chetty itu ekonom yang menjadi salah satu grantee dari Center for Equitable Growth-nya di Washington itu ya. Dia bikin paper penelitian di Quarterly Journal of Economics ya. Kebetulan dia punya data jutaan penemu yang bisa ditrace sampai ke masa kecilnya. Nah itu dia lihat, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi is a matter of innovation ya, New Growth Theory, maka penemu itu penting. Nah dia kemudian mendeteksi bahwa anak-anak yang dulu pinter-pinter, skor matematikanya pinter, kalau dia berlatar belakangnya sosial ekonominya rendah, dia lebih kecil kemungkinan untuk jadi penemu gitu loh. Jadi padahal skornya banyak, skornya sama gitu, skor kemampuan IQ-nya gitu. Nah ini yang dia bilang sebagai the lost Einstein. Jadi artinya apa? Artinya kita harus memeratakan kesempatan pendidikan minimal ya ke anak-anak, jangan sampai yang satu terdiskriminasi karena sosioekonomik condition atau status gitu loh. Ini kan ketimpangan. Jadi kalau ini tidak diadres, jadi menghitung kalau seandainya tidak ada ketimpangan seperti itu di Amerika dulu gitu ya, maka sekarang ekonomi Amerika itu kan tumbuh lebih besar lagi karena ada penemu-penemu ini, Lost Einstein-nya ditemukan lagi. Nah ini bagus sekali ini paper ya. Si Raj Chetty itu dia calon pemegang hadiah Nobel kayaknya karena dia dapat John Bates Clark Medal ya. John Clark Medal itu biasanya adalah bibit-bibit dari para penemu hadiah Nobel. Sorry saya dibilang Nobel lagi nggak apa-apa. Emang yaudahlah Nobel lah gitu ya. Anyway, jadi ini konsep yang saya buat ya, saya rangkum. Jadi intinya kita harus punya paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu harus ada prakondisi keadilan. Jadi keadilan itu bukan outcome dari proses pertumbuhan, justru adalah prasyarat. Bagaimana kok bisa begitu? Karena keadilannya itu bukan keadilan income-nya, tapi keadilan kesempatannya. Pendidikan harus tidak boleh terdiskriminasi, semua orang harus punya kesempatan yang sama, kesehatan juga, sehingga dia akan menjadi manusia yang baik, sehingga ada talent pool. Talent pool ini penting. Ini saya selalu istilahkan begini deh, kalau misalkan ada suatu negara yang PhD-nya sedikit, yang banyak PhD-nya, tapi banyak yang tidak lulus sarjana. Ada satu negara yang sama sekali tidak PhD, tapi semua orang insinyur, gitu loh. Itu kan berarti yang semua orang insinyur itu kan pemerataannya tinggi. Di mana pertumbuhan ekonomi akan lebih muncul? Yang banyak insinyurnya, PhD ngapain? Walaupun sedikit gitu ya. Jadi pemerataan kesempatan itu, karena inovasi itu kata si Romer gitu ya, itu barang yang sifatnya non-rival gitu. Jadi dipakai satu orang, tetap orang selain pakai. Nah ini kalau dikaitkan dengan R&D sektor kita yang baik gitu ya, kita refocusing, maka nanti negara berperan memfasilitasi, itu akan menjadi produktivitas yang tinggi, misalnya pertumbuhan ekonomi tinggi. Ini paradigma yang baru gitu loh, bukan kalau structural reform agak lama. Nah terakhir yang juga sekarang lagi ramai, lagi hype ya, di dalam konteks growth itu adalah missions oriented development. Ya, mission oriented development. Jadi government itu jangan picking winners gitu, tapi picking challenge. Kita semua picking challenge dan government punya role dalam innovation. Ya. Nah ini lagi hype nih. European Union mulai mengadop sistem ini, buku-bukunya itu bestseller ya. Intinya apa? Jadi intinya daripada kita cari sektor unggulan, kata si Mazzucato, kita cari challenge unggulan suatu negara tersebut. Gitu. Nanti kita cari inovasi apa yang diperlukan untuk meet that challenge. Saya melakukan exercise kebetulan karena kemarin sempat ikut terlibat dalam pembentukan penulisan blueprint cetak biru riset cetak biru inovasi Indonesia ya, yang dilakukan Bappenas. Ini saya membuat analisis dengan pendekatan ini. Di sini saya menemukan misalkan grand challenge-nya apa Indonesia itu. Ya, yang atas ini ada low social mobility, jadi mobilitas sosial kita rendah sehingga orang itu tetap miskin, nggak pernah jadi kaya gitu ya. Lalu urbanisasi tahun 2030 kita akan semua 70% tinggal di urban. Terus tersiarisasi ya, halted atau stall industrialization, kita mengalami tersiarisasi itu challenge ya. Lalu ada perubahan iklim, ada ketahanan pangan, ada resource curse, ada ketahanan energi, dan juga rent seeking economy. Nah ini challenge ini kita bisa buat mission-nya untuk menyelesaikan gitu, mission ini. Jadi nanti pemerintah main di sini, mission ini. Misalkan untuk urbanisasi, smart and sustainable cities, green transportation, nanti research itu kita
arahkan ke sana supaya terjadi total productivity yang tinggi di situ. Nah, ini negara tetap diperlukan, tapi nanti kepanjangan kalau saya bicara itu. Tapi intinya pendekatan seperti ini adalah pendekatan alternatif beyond old idea of structural reforms, ya. Jadi hal-hal baru ya, yang mungkin bisa menjadi hasanah tambahan untuk membuat perubahan-perubahan dalam ekonomi Indonesia, gitu ya. Oke, barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya kita bisa diskusi. Terima kasih.